Orang zuhud, mereka ialah orang yang menjual dunia, menjual kenikmatan-kenikmatan dunia hanya karena apa? Hanya karena untuk kehidupan akhirat mereka. Bagaimana kiat kita agar menjadi laki soleh? Mari kita bahas di dalam Jelajah Ramadan 2024 bersama saya, Muhammad Rizky Maulidan Pratama. Mari kita bahas apa itu karakteristik lelaki soleh. Jangan lupa untuk di-share dan komen agar postingan ini menyebar luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita tentang ilmu-ilmu agama kita, dan juga beliau tidak lupa untuk mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia serta sifat-sifat yang agung. Apa saja sifat yang agung itu? Di antaranya yaitu adalah zuhud. Apa sih zuhud itu? Dalam kitab Karakteristik Lelaki Soleh karangan Syekh Abu Muhammad Jibril Abdurrahman dikatakan bahwasanya zuhud ialah menjauhkan larangan-larangan Allah, lalu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat atau makruh, dan menyedikitkan perkara-perkara yang halal. Atau bisa diartikan bahwasanya membenci atau menjauhi perkara yang menyenangkan atau menggiurkan nafsu, karena dia mencintai atau mengambil sesuatu yang halal atau yang baik. Orang zuhud, mereka ialah orang yang menjual dunia, menjual kenikmatan-kenikmatan dunia hanya karena apa? Hanya karena untuk kehidupan akhirat mereka. Karena mereka mengetahui bahwasannya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala harganya murah sekali. Lalu adapun orang-orang soleh, mereka tidak serta-merta meninggalkan dunia. Mereka itu mengambil sedikit-sedikit harta yang untuk hidup di dunia, dan setelahnya sisanya apa? Sisanya mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tentang Rasulullah? Mungkin kita bertanya, apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu miskin? Jawabannya tentu saja tidak. Jika kita renungkan dalam sejarah peperangan yang beliau menangkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu adalah perang Hunain, yang dimana terdapat gonimah terbanyak, bahkan di antara gonimah itu terdapat ada 6.000 tawanan perang, ada 24 ekor unta, 40.000 ekor domba, dan perak berjumlah 4.000 qiyah. Bayangkan jika semuanya dijumlah lalu dibagi 1/5 untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seberapakah kaya Rasulullah? Dan itu hanya satu peperangan. Bayangkan jika semua peperangan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangkan. Rasulullah menangkan perang selama masa hidupnya yaitu sebanyak 68 kali, dan 28 di antaranya beliau pimpin langsung. Sisanya beliau mengirim utusan-utusannya. Berapa banyak kekayaan Rasulullah. Akan tetapi jika kita lihat dalam sejarah perjalanan beliau berhidup dengan amat sederhana. Bahkan dikatakan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, baju besi beliau digadaikan untuk melunasi hutang dari seorang Yahudi sebesar 30 sok atau berjumlah 75 kg gandum. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan betapa Rasulullah hidup dengan sifat yang sangat amat sederhana. Zuhud, yaitu meninggalkan dunia dan seisinya, tapi tidak meninggalkan cara menyeluruh. Dia hanya mengambil sedikit saja. Bahwasanya ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang pergi pasar, dan sedang banyak orang-orang, mereka berkumpul di suatu tempat. Ketika itu sedang ada bangkai kambing yang dimana telinganya sangat kecil. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil telinga kambing itu yang sudah menjadi bangkai itu, lalu bertanya kepada orang-orang, apakah kalian menginginkan bangkai ini hanya dengan seharga 1 dirham? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Dan untuk apa? Nabi berkata lagi, lalu apakah kalian menginginkan dengan cuma-cuma, yaitu berarti gratis bangkai ini? Mereka menjawab lagi, demi Allah, bahwasannya bahkan jika dia masih hidup, ia pun cacat. Lalu apa yang bisa digunakan? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahwasannya dunia lebih hina daripada bangkai kambing ini. Dan ini hadis riwayat Muslim. Lalu hadis kedua yang dikatakan oleh Iyas bin Iyad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnatah wa fitnatu ummati
al-mal. Bahwasanya sesungguhnya di setiap umat ada ujiannya, ada cobaannya, dan ujian umatku yaitu adalah harta benda. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan ini adalah peringatan beliau tentang kehidupan dunia, bahwasanya dunia itu hina sekali, bahkan tadi dinyatakan lebih hina daripada kambing yang cacat lalu bangkai gitu. Saking hinanya dunia di mata Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mengambil dunia ini seluruhnya atau hanya sedikit saja seperti yang diperlukan? Syukron, hanya ini yang bisa saya bahas. Apabila ada kurang dan salah-salah kata, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.